teman-teman Dilo, jumpa lagi dengan saya Dodo di review mingguan Dilo Game Academy. Sekarang di minggu ke-7 tentang survival shooter. Survival shooter ini kalau teman-teman ya cek itu, ini tutorialnya sebenarnya dari Unity. Nanti kita di Dilo ini kita tambahin modifikasi dikit. Tapi harusnya kalau misalnya teman-teman ngikutin tutorialnya teliti gitu, harusnya ini gamenya jalan tanpa masalah gitu. Ya, kita langsung aja ke yang pertama. Yang pertama ini submission dari teman-teman ada yang bikin fiturnya pakai power up. Nah, kemarin udah saya coba, tapi kita coba lagi aja buat biar teman-teman bisa lihat hasilnya kayak gimana. Ini udah mulai. Nah, ini gameplay yang kalau teman-teman ngikutin tutorial itu gameplay yang bisa di-expect tuh kayak gini. Mana power up nih? Oh, itu. Kemarin tuh dicoba kalau power up yang warna pink, dia nge-restore health out. Itu. Terus yang hijau ini dia nambah speed, dan yang merah itu nambah damage. Nah, lalu kalau mati game over dan dia langsung mulai lagi di awal. Kita langsung cek aja yang bagian scriptnya. Scriptnya ini bisa dilihat kalau di hierarki itu dia udah bikin power up manager, dan di project view ini dia ada power up. Power up ini isinya enemy. Isinya ada ini, ada tipe power up-nya apa aja. Kita lihat aja power manager. Oke, jadi dia nge-invoke spawn power tiap 5 detik. Dan spawn power ini yang dia lakukan adalah nentuin random dari jumlah powers ini, lalu dia nentuin random lokasinya juga, lalu instantiate di sana. Dan kita lihat dari si power up-nya. Ini dia pakai prefab, dan di prefabnya itu dia ada tiap prefab punya script sendiri. Kalau kita lihat yang HP, nah ini ada yang script HP, tadi ada damage di situ, DMG tulisannya. Kalau kita lihat scriptnya, nah dia dibikin dari dia derivatif dari power up. Power up ini dia bikin virtual powers, ditulis tidak apa-apain. Ya, dia ngerun powers kalau ada ininya. Oke, kita lihat implementasinya tadi. Misalnya yang damage ini, dia di powersnya ini, dia di override, dia ngasih damage per shotnya dikali 2. Show object enable ini itu tadi sebenarnya untuk biar si kalau udah power up-nya keambil, dia hilang gitu. Dan lalu dia destroy. Setelah itu dia 5 detik kemudian. Lalu ada yang help, itu HP. Yang HP itu ya itu simple, dia cuma nambah value-nya 25. Lalu dia limit biar HP-nya nggak melebihi 100. Kalau lihat yang movement speed, dia M speed-nya itu dia dapat dari player movement. Dia ambil di sini, lalu yang dia cuma ngubah speed, sama kayak yang damage tadi. Yang damage tadi kalau udah habis dia dibalikin lagi ke sebelumnya. Saya udah bagus sih ini, udah working ya. Cuman kalau masukannya sih dari saya sendiri, coba yang bagian power up damage itu dikasih sesuatu buat ngasih tahu itu ada efeknya gitu. Bisa bentuknya icon ditaruh di ujung layar, atau ada special effect di karakternya, atau mungkin bisa pakai implementasi si damage number kayak yang waktu kemarin di yang sesi Angry Bird itu bisa gitu. Itu bakal biasanya ngebantu, itu bisa motivasi si player buat ngambil pil merah, karena waktu pertama main juga kelihatannya kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Saya sendiri sebenarnya baru tahu itu fungsinya sebagai damage ketika habis lihat scriptnya. Tapi bagus, ini good job. Ini project buatannya Felix Christian. Kita lanjut aja ke sampel berikutnya ya. Sekarang kita lihat ya teman-teman yang sampel kedua. Kita coba main aja dulu. Itu kenapa bisa game over.
Oke. Ini playable. Walaupun itu ada tulisan game over-nya nggak hilang. Kita coba cek lagi, sekali main lagi. Kayaknya tadi sempat lihat ada zombie yang warna biru ya. Ya, karena emang ada prefab dari tutorialnya itu yang namanya Zombani. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini ada error. Errornya banyak banget, karena error ini dia selalu panggil ketika update. Karena ketika update, jadi dia namanya cepat banget. Jadi mungkin 2999 plus, nah kita agak bingung juga kan ngeceknya. Kalau misalnya ini bisa dibantu kalau kita pencet collapse ini nanti error yang sama itu dia di collapse ke satu error. Tuh, nanti kelihatan si angkanya berapa. Tapi kalau errornya kira-kira nggak terlalu banyak, coba di ini aja di collapse-nya. Kalau misalnya errornya nggak terlalu sering, nggak kayak di run di update itu kayak kan tadi errornya ini yang saya bilang tadi dia errornya karena di update. Ini kan ada banyak di update, jadi dia namanya cepet banget. Kalau misalnya errornya nggak terlalu cepat nambahnya, ini nggak perlu di collapse. Jadi teman-teman juga bisa tahu seberapa sering error itu keluar. Kalau ini karena errornya banyak banget, jadi susah bacanya, makanya kita bisa collapse. Nah, ada collapse kita bisa isolasi. Kayak misalnya ini index out of range exception, index was outbound, was outside the bounds. Oke. Nah, dia kalau kita klik, dia ngarahin ke enemy manager ini. Nah, tadi udah saya kasihin, kalau teman-teman perhatiin, kalau saya nggak lihat ada satu zombie musuh yang warna biru. Ini kalau teman-teman lihat di ini nih, si error ini dia ngarah ke enemy factory di enemy manager. Nah, enemy factory ini dia punya enemy prefab yang ukurannya adalah 2. Kalau 2 di sini ada si prefab enemy-nya. Kita klik, dia kan arah ke helpend zombie. Nah, sekarang kita cari tahu kenapa dia index was outside the bounds of an array. Intinya, arti dari error ini adalah si index yang kita refer itu dia nggak ada di arraynya. Misal kita punya array dengan ukuran 2 kayak ini, tapi nggak ada indeks ke-2 itu. Dari nomor indeks dari length-nya itu dia indeks 2 itu 3 ya, kalau yang harus teman-teman ingat, karena mulainya dari 0. Sekilas dari sini kita nggak tahu errornya sebelah mana, karena dia cuma bilang eksekusi dia dari tag berapa, terus dia tag ini sebenarnya indeks. Coba namanya indeks jangan tag, karena kalau tag ini dia ada fungsi lain, udah dipakai di tempatnya kayak ini tag namanya di sini, biar nggak confusing. Coba pakai indeks aja di sini karena fungsinya indeks, bisa pakai IDX atau apa gitu. Ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, kita cek dulu tagnya ini deh. Kalau kita find our reference, siapa yang manggil tagnya itu, nah di sini ada yang manggil di enemy manager. Nah, di enemy manager ini dia manggil kan factory, terus factory method yang buat nge-spawn-nya, terus dia masih indeksnya kan. Tapi dia waktu memasukkan random.range, dia 0, dia ngambil angka random 0 dan 3 gitu, di antara 0 dan 3. Tapi karena ini ini kalau kalau teman-teman ini biar tahu sekilas info aja, kalau pakai random.range yang punya unity terus pakai ini angka yang sini nggak akan dibawa. Kalau misalnya dari ini aja yang 0 dan 3, dia bakal return antara angka 0, 1 atau 2 gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini pakainya float, ini ada kemungkinan bisa nyampe. Soalnya nanti dia bakal return bisa 2,5 terus atau 2,99 kayak gitu. Balik lagi tadi kenapa dia out of range? Karena ini kebetulan dia nyampe angka 2. Dia dapat angka 2, terus kita balik ke sini ke factory method 12. Ini masuk ke ini.
balik lagi. Nah, dia nginstantiate enemy prefab di indeks ke-2 tadi. Sedangkan kalau kita lihat indeks kedua ini nggak ada, dia cuma punya indeks 0, 1. Tuh, itu bisa kita lakukan. Terus kita masukin si error ini juga bisa dimitigasi lah. Dimitigasi dengan cara kasih ininya sebelum instantiate di sini, kasih checking, misalnya if enemy prefab dot length array misalnya kebalik. Kalau misalnya si tag ini dia lebih kecil dari prefab length nih, tapi kalau kita kasih ini aja, dia bakal merah. Kenapa? Karena dia harus nge-return game object gitu. Sedangkan karena kita potong if di sini, return ini dia kosong, dia harus nge-return sesuatu. Makanya kita kasih aja return 0. Ini mastiin kalau si tag ini dia lebih kecil dari panjang si array ini. Seandainya tadi dapat 2, kan kalau misalnya kita udah pasang ini kan jadi 3. Lengthnya dia 3. Panjang array ini 3 tuh. Jadi dia pasti oke, dia nggak akan dapat index out of range gitu. Itu namanya error checking. Kenapa penting error checking? Nanti saya bahas di habis ini. Nah, error kalau teman-teman lihat di bagian konsol sini, itu udah nggak ada error yang tadi, yang index out of range itu. Cuman dia keluar error yang lain. Yang pertama ada set destination can only be called on active agent. Ini urusan dengan Nagmes, tapi kita nggak akan sentuh ini dulu. Kita fokus dulu ke yang ini, null reference exception. Dia object reference not set to an instance of object. Dia ngarahnya di enemy movement 24. Ketika diklik kan dia nggak ngarah kemana. Aneh tadi. Karena dia, kalau teman-teman ingat, script ini kan dipasang di dalam si ininya, si prefab monster-monsternya ini. Ya harus kita lihat apa masalahnya di sini. Kita bisa double klik aja buat lihat si isi prefabnya. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada si enemy health-nya ada dua. Yang bisa, ini kan enemy movement dan dia null si enemy health-nya. Kalau teman-teman kita coba lagi ya. Nah, error udah muncul tuh. Kalau kita fokus dulu, kita pilih salah satu aja. Nah, ini dia ada zombie. Nah, lihat di yang enemy movement ini dia enemy health-nya kosong. Dia makanya nge-throw null. Beda dengan yang zombie. Yang zombie ini dia dapat enemy health-nya. Terus kalau yang mestinya belum nge-spawn ini. Wow. Kita lihat yang Helepan. Nah, Helepan itu dia juga punya enemy health-nya, sedangkan yang Zumbani enggak. Nah, ini enggak ada. Mungkin ini alasannya dia lepas si Zumbani dari spawn pool yang tadi di enemy manager. Sekarang kita cek aja yang bermasalah di si Zumbani-nya. Teman-teman bisa coba cek si enemy health-nya itu dia benar enemy health. Kalau kita klik, nah dia ngarah ke assets complete game. Ini sebenarnya bukan yang teman-teman bikin, ini complete game ini bawaan si tutorial Unity-nya. Kita lihat yang satunya. Nah, dia juga nge-refer ke sana. Ini namanya sama enemy health, tapi dia beda namespace. Beda namespace itu karena, nah ini dia punya namespace complete project. Jadi namespace ini fungsinya untuk ngebedain dua kelas yang namanya sama, tapi dia ngebedain dia asalnya dari mana sih gitu. Dia punya dari sekumpulan set script apa aja gitu. Nah, yang kalau teman-teman bikin kan yang si movement ini harusnya dia nge-refer ke, nah ini enemy health-nya itu dia kalau kita cek
Ini bukan enemy health yang tadi yang saya buka kan, ini enemy health yang punya complete project, punya Unity. Sekarang ini yang teman-teman bikin gitu. Dan yang dibutuhkan di enemy movement yang teman-teman bikin adalah enemy health yang teman-teman bikin, bukan yang punya complete project gitu. Sedangkan tadi udah dicek kalau si script enemy health ini dua-duanya nge-refer ke satu script yang sama. Tuh caranya ya udah, ini kita lepas aja, remove. Seharusnya kita buka dulu si zoomnya. Udah, kalau kita ngubah prefab, pastiin kita lagi buka prefabnya, jangan di scene-nya sendiri, jangan di hierarki langsung gamenya. Soalnya kalau misalnya diubah di sana, nanti itu cuma ngaruh ke satu game object yang ada di sini aja gitu. Kita balik lagi ke zoom bunny, kita remove komponennya, lalu kita tulis enemy health. Nah ini enemy health ini ada dua. Nah kan bingung gini karena nama scriptnya sama. Sarannya sih coba dibedain aja sebenarnya namanya, kalau misalnya emang butuh dua script yang sama, atau karena script yang complete game dari Unity itu nggak dipakai, dihapus aja gitu. Tapi scriptnya aja, karena aset yang lain dipakai. Nah, setelah ditambahkan, kita cek dulu dia bener nggak nge-refer ke enemy health yang teman-teman bikin. Nah ini udah di bawah, bukan yang di atas. Ini kita tambahin aja zoom bunny itu. Hurt, deh, oke. Udah oke, kita tutup prefabnya, terus kita play lagi. Nah, kalau teman-teman lihat errornya udah nggak ada. Yang tadi. Ya, udah ada bakal tentang kenapa si zoom bunny-nya nggak nggak kena damage. Tapi lebih itu cara nge-fix yang tadi, yang soal dia null reference. Nah kalau dicek lagi kenapa dia null reference, waktu dia get komponen di sini, dia nge-refer ke enemy health yang teman-teman bikin, bukan yang buatan Unity gitu. Jadi yang dicoba teliti aja buat masang scriptnya. Nah yang harapan juga dia punya dua enemy health. Nah ini yang atas yang punya complete game, kita cabut aja. Kita cek lagi sekali lagi, health udah oke. Zoom bunny udah punya enemy health. Oh ini yang zombie. Ya, zombie ini bisa di cut juga yang bagian ininya. Kita coba lagi. Oh, sekarang dia nggak bisa nerima damage. Kenapa? Coba apakah ada yang kelewat di scriptnya? Kita coba cek dari script tadi, mungkin bermasalah di script enemy health. Kita coba cek lagi di script enemy health-nya. Player shooting. Sarannya dicoba cek, harusnya dicek lagi si scriptnya. Script enemy health-nya itu dia scriptnya udah benar atau belum. Harusnya kalau udah nyamain dengan tutorial udah jalan, harusnya kayak yang tadi yang di sampel pertama itu udah work perfectly, udah bagus. Tadi aja kita bahas yang error tadi yang soal set destination, itu lebih karena si navmesh ini dia nggak suka kalau kita ubah langsung posisi si transformnya gitu. Untuk mindahin posisi transform itu kita harus pakai agent.warp. Di situ ada metodenya di
Unity bisa dicek di dokumentasinya. Balik lagi aja ke yang bagian enemy manager yang masalah di kerampusan dulu. Ini ada cara lain, satu lagi. Nah, factory metode kita ambil dulu. Nah, ini ada cara lagi buat minimalisir kemungkinan error. Error itu karena kalau teman-teman lihat ini udah ada angka 0 sampai 3 gitu. 0 sampai 3 ini biasanya disebut hardcode. Hardcode itu value yang dipakai di dalam game itu kita tulis benar-benar. Kalau misalnya angka 2 ya udah kita tulis 2, atau angka 3 kita tulis 3 kayak gitu. Ini bisa diminimalisir dengan caranya kayak ini aja, kayak tadi. Ini padahal di atasnya udah spawn point dot length gitu. Nah, spawn enemy-nya ambil aja dari spawn point dot length-nya juga. Karena spawn point-nya itu dia harusnya dari itu kan tiap enemy satu kan harusnya. Oh enggak, ternyata spawn time factory 3. Enemy manager. Ya, terus apakah factory ini bisa kita ambil enemy prefabnya? Kalau ini kan nggak bisa, ternyata kita nggak bisa dapetin value si length si spawn enemy itu berapa. Ada caranya, ini berubah sih, pasti nggak sesuai dengan yang ada di tutorial, tapi bisa dilakukan. Kita nggak ngepassing si enemy-nya di sini, ya, tapi kita masukin spawn ininya, si nentuin si tipenya itu di dalam enemy factory. Jadi di sini, nah kita bisa random si tagnya ini, si tagnya, jadi kita nggak butuh parameter ini. Terus kita kasih aja random di sini. Oh, bentar, ini copy. Kita kasih randomnya itu dari enemy prefab. Gitu. Nah, kalau ini karena merah itu bisa di resolve. Mau pakai yang mana? Kita pakai Unity Engine. Nah, gitu. Jadi ini kita udah nggak pakai lagi gitu. Ini nggak perlu pakai. Jadi nanti di random dari sini. Ini bisa nge-make sure. Ini jadi kalau ini kayak gitu, ini bakal nggak usah. Ini bakal make sure kalau di random itu sesuai dengan apa yang kita pasang di sini gitu. Ini jadi nggak hardcode sesuai. Ini kalau misalnya kita isinya 4, itu dia random sampai 4 kayak gitu. Kita pakai di sini gitu. Ini udah nggak perlu ya tadi. Jadi kalau udah digini, ini bisa nge-make sure kalau yang kita random itu ada gitu. Oke, itu aja sih untuk yang sampel nomor 2. Kita masuk ke sampel yang 3. Kita coba main dulu. Pelurnya nggak kelihatan, dan musuhnya itu nggak kena damage kayaknya. Kita kena damage. Mati. Oh, ini masih cukup pagi ya, tapi yang cukup membingungkan adalah kalau kita lihat si konsolnya, dia bersih, nggak ada error. Jadi waktu kami dari tim sempat bahas yang ini itu ternyata, coba kita cek dulu yang bagian, jadi kan kalau dilihat syutingnya nggak kena damage. Dari tutorial itu bagian shooting itu ada di bagian player dan barrel end. Nah, sekarang kita lihat dulu di bagian line renderer. Kalau teman-teman lihat, dia si width-nya itu, lebar si line-nya itu dia 0 gitu. Kita bisa tambah jadi 0, nah kita coba di 0,19. Harus kita play lagi. Ya,
dia udah ada garisnya tapi posisinya aneh dan ya emang terlalu tebal karena kita pasang value cukup gede. Nah, ini kalau kita pakai use workspace, nah dia jadi di situ, jadi benar posisinya. Kalau teman-teman nggak tahu apa bedanya workspace dan bukan, workspace itu dia kalau nentuin posisi itu dia posisi keseluruhan di fieldnya gitu, di worldnya ini. Worldnya itu yang maksudnya itu kalau misalnya teman-teman lihat di hierarki itu di bagian root yang paling atas ini, di yang bagian root ini, parent ini kan ada transformnya. Nah, ini yang disebut dengan globalnya itu bagian sini. Kalau nggak pakai workspace, dia akan pakai local space, local position. Local space ini berdasarkan posisi lokalnya si objek itu. Kalau dia posisinya di root, dia bakal masuk workspace. Tapi kalau misalnya dia di GUN, dia bakal ngambil posisinya relatif terhadap game objek GUN ini, bukan berdasarkan si rootnya gitu. Makanya dari posisinya bisa aneh-aneh itu, karena emang itu posisi relatifnya dari dia. Yang pertama, nah tapi itu kita baru nge-fix bagian tampilannya aja. Baru nge-fix tampilannya aja, tapi kalau teman-teman lihat dia nggak ngefek sama sekali ke musuhnya, itu dia tembus-tembus aja. Dan kalau teman-teman lihat tuh, dia kalau misalnya kena sesuatu dia kehalang. Nah, ini kenapa masalahnya? Kita lihat aja di si enemy-nya. Enemy-nya itu kalau teman-teman lihat layernya itu default. Di tutorial itu dia disebut scene suitable. Nah, kita bisa lihat lagi di gun barrel ada script player shooting ini. Di bagian shoot ini dia melakukan recast P6 dari range tertentu dan dia dari shootable mask. Shootable mask ini layer mask yang tadi. Oh ya, ini cukup berat sih unitnya. Kalau teman-teman ngerasa berat, teman-teman bisa cek bagian pojok kanan bawah ini ada auto generate lighting on. Ini teman-teman klik aja, itu matiin auto generate-nya. Generate ini dia nge-baking istilahnya, dia manggang semua light, object light tuh, dia kayak shadow ini dia gambar dulu ke tekstur kayak gitu. Tapi itu cukup berat. Kalau misalnya emang belum butuh buat baking, buat yang backlighting nih, teman-teman nggak perlu di auto generate. Karena ini semua cukup taksin juga di performance komputer teman-teman. Teman-teman bisa kalau mau generate lighting manual aja sih mendingnya. Dan kalau misalnya teman-teman bingung ini di mana, ini bisa dicek di window, terus rendering, terus lighting setting. Balik lagi ke bagian sini. Tadi saya sempat bilang kalau ini dia suitable mask, dan suitable mask ini dia di set sebagai suitable. Itu adalah di sini. Ini adalah P6 layer. Jadi itu nentuin apa aja yang bisa dikenain sama si P6 recast-nya gitu. Dan kalau teman-teman lihat si prefab musuh ini dia masih default layernya, makanya dia nggak masuk checking si recast-nya itu. Jadi si recast-nya tembus-tembus aja. Tadi yang si sinar kuningnya itu dia tembus, jadi si musuhnya nggak dianggap. Nah, coba kita ubah aja kita buka prefab-nya, kita coba ke suitable, yes. Lalu zoom dia suitable juga, zoom bunny suitable juga. Kita coba play lagi. Nah, sekarang dia bisa kena tuh musuhnya. Nah, ini kemungkinan karena teman yang bikin ini kurang teliti aja sebenarnya. Oh, itu ada yes, nanti dulu ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya cuma kurang teliti aja. Masalahnya sebenarnya ada di tutorialnya.
Nah, terus kita bisa lihat lagi ada missing component exception, there is no rigid body. Coba kita cek dulu. Ya, dia nggak punya rigid body, sedangkan yang lain punya. Tuh. Nah, tadi kalau teman-teman lihat si bunny itu nggak ikut hilang, kalau yang lain hilang. Nah, tuh sentuh. Nah, jalan, tinggal skornya ini, kenapa skornya diem? Ini bisa dilihat dari script bagian enemy health. Nah, yang punya teman ini dia di comment. Nah, tuh sekarang dia udah nambah skornya. Oke, sebenarnya udah jalannya kayak gini. Sebenarnya tidak ada fitur uniknya. Iya, itu semoga penjelasan tadi error itu bisa ngebantu teman-teman buat ngedebug. Kalau misalnya teman-teman udah ngikutin tutorial, tapi kok masih ada error atau nggak jalan, nggak sesuai gitu. Nah, itu akhirnya sampel project 3. Tapi sebelum mudahan, saya mau bawa beberapa poin yang tadi. Yang pertama itu soal ya ini aja tentang soal ini, coba teman-teman teliti lagi si ya tadi urusannya apakah rigid bodinya ada atau ini layar yang dipasang gitu. Coba teman-teman ya sambil dicek aja gitu, lebih teliti lagi aja lihat waktu ngecek tutorialnya. Yang kedua, jangan takut ngedebug yang aneh-aneh. Kemarin udah dibahas sama rekan saya, kalau teman-teman bingung kenapa gamenya nggak jalan atau ya nggak sesuai, teman-teman debug aja tadi pakai debug.log gitu. Sini ya teman-teman bisa tulis aja debug.log. Ya teman-teman bisa tulis misalnya, kasih judul aja biar teman-teman gampang itunya, score value misalnya, lalu plus kita nge-join string, lalu kita masukin si ininya, variabelnya score value. Oke. Tutup. Nah, ini simple tapi ini sangat membantu gitu. Jadi jangan takut pakai debug log. Tuh, kalau misalnya ada yang bermasalah ya teman-teman bisa kayak tadi cek dia errornya apa, terus udah masuk sana, teman-teman bisa kalau misalnya nggak kelihatan errornya kayak gimana, teman-teman bisa klik kanan langsung cari referensinya. Kalau teman-teman pakai Visual Studio atau mau develop harusnya bisa. Biasanya ada hubungan dengan F12, atau misalnya teman-teman pengen tahu asal si metode ini dari mana, teman-teman bisa go to definition, atau biasanya di code editor itu dia pakai F12 ya, harusnya bisa di kebanyakan code editor selain F12. Itu jangan takut aja, coba dieksplor aja bagian mana yang bermasalah, itu debugin aja semua, nanti teman-teman harus tahu gitu. Lalu tadi yang soal hardcode, kalau misalnya sekiranya si projectnya emang nggak bakal gede, nggak bakal kompleks, sebenarnya oke, teman-teman masih hardcode ya. Kalau emang si gamenya nggak bakal di develop lagi ya udah, teman-teman bisa hardcode udah beres udah gitu, nggak usah. Tapi ini kalau hardcode itu cukup bermasalah kalau misalnya nanti projectnya cukup kompleks. Kalau misalnya kayak tadi itu teman-teman kalau dilihat sini fix kan. Nah, si jumlah ini dia static. Kalau misalnya teman-teman misalnya punya kasusnya itu dia bisa ngubah si ukuran. Kalau ini misalnya teman-teman pakai list kan, itu ukurannya bisa berubah. Jadi ukurannya nggak selalu 2, nggak selalu 3 kayak gitu. Itu bisa nambah, bisa ngurang. Kalau teman-teman hardcode itu bisa kemungkinan kayak tadi dia bakal index out of range kayak gitu.
kayak sebisa mungkin teman-teman kurangin hardcode-nya. Kalau bisa kayak tadi bisa pakai, kalau array itu pakai .lang, kalau .lang itu ini ambil panjangnya, kalau pakai list bisa .count. Terus kalau misalnya ini coba cek aja value-nya, kalau misalnya butuh value yang enggak konstan gitu, yang misalnya bukan reset kan, kalau reset ya teman-teman bisa pesan skor sama dengan 0 ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya itu value bisa berubah-ubah itu ada kemungkinan bisa berubah, tolong coba jangan di hardcode. Hardcode itu nggak cuma value angka, teman-teman itu bisa misalnya kayak hardcode URL, misalnya URL itu teman-teman di hardcode itu. Daripada di hardcode, kenapa nggak teman-teman ya udah bikin setidaknya, kalau misalnya itu private di serial field, jadi kita isinya di luar di inspektor kayak gitu, atau teman-teman bikin scriptable object buat masukin datanya kayak gitu. Itu bisa ngebantu teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ngembangin satu game teman-teman ke lebih kompleks lagi, nambah fitur atau ngebenerin yang ngubah fitur yang kira-kira nggak enak kayak gitu, nambah variasi misalnya kayak tadi gitu. Kalau misalnya di hardcode fix 3 ya variasi cuma 3 gitu. Toh misalnya yang nggak nambah error, misalnya kalau misalnya kita tambah lagi, misalnya ada zoom cat misalnya, tambahin cat di sini, kalau karena di hardcode 3 si zoom cat ini nggak akan diambil, dia bakal ngambilnya yang lama terus gitu. Jadi coba teman-teman mulai latihan aja untuk ngurangin hardcode gitu. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih udah submit ya. Good luck buat tugas yang minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.